Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Latif dari kelas 10 IPA akan sedikit menjelaskan materi sejarah Indonesia, yaitu materinya zaman praaksara atau disebut juga zaman belum mengenal tulisan. Pada zaman itu proses kehidupannya masih sederhana yang dibagi menjadi 5 bagian. Zaman pertama disebut Paleolitikum, adalah zaman batu 2. Adapun benda peninggalannya berupa kapak genggam, kapak penimbas, plakes, dan perkakas dari tulang. Ciri-ciri manusia pada zaman ini adalah hidupnya berpindah-pindah, tidak jauh dari sumber air. Hidupnya dalam kelompok yang tidak terlalu besar. Poin kedua, zaman Mesolitikum, yaitu zaman batu Madia atau tengah. Zaman ini dikatakan lebih maju dari zaman Paleolitikum. Faktor perkembangan budayanya adalah sebagai berikut. Keadaan alam pada masa itu relatif lebih stabil sehingga manusia bisa hidup dengan suasana yang lebih tenang dan dapat mengembangkan kebudayaannya. Manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum yaitu Homo sapiens yang diketahui lebih cerdas dari pendahuluannya. Adapun ciri-ciri manusia pada zaman ini yaitu 1. Sudah tidak lagi memandor atau sudah mempunyai tempat tinggal yang semi permanen seperti di dalam gua di tepi pantai. Kedua, sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam walaupun masih menggunakan cara yang sederhana. Ketiga, sudah mampu membuat kerajinan dari gerabah. Keempat, masih melakukan food catering atau mengumpulkan makanan. Kelima, alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu terbuat dari batu. Dan keenam, ditemukannya sampah dapur yang disebut kejoken mondinger. Contoh alat yang dihasilkan berupa kapak genggam Sumatera, kapak pendek, dan pipisan. Poin ketiga yaitu zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum disebut zaman batu muda. Pada masa ini, manusia mulai berubah dari segi perilakunya. Banyak yang menetap dalam satu tempat, mulai dari berubah menjadi bercocok tanam, berkebun, membuat tembikar, berternak, dan sebagainya. Alat yang dihasilkan dari zaman ini adalah kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan, anyaman, tembikar, dan lain-lain. Dan poin keempat adalah zaman logam. Zaman logam dibawa migrasi bangsa dari Tromet Layu muda. Zaman logam merupakan masa kehidupan masyarakatnya sudah semakin maju dan sudah mengenal teknik pengolahan logam. 2 teknik pembuatan alat-alat dari logam menggunakan teknik bivalvi dan teknik Kerr-Pardue. Adapun hasil kebudayaannya sebagai berikut, yaitu nekara, mako, kapak corong, manik-manik, dan sebagainya. Dan zaman kelima yaitu zaman Megalitikum, biasa disebut batu besar karena zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar dan sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Manusia mulai percaya bahwa meninggal rohnya akan pergi ke suatu tempat dan roh itu sewaktu-waktu dapat dipanggil memberikan pertolongan. Benda peninggalan dalam zaman ini seperti berikut, yaitu dolmika, gugur batu, manik, dan servafokus. Itulah macam-macam zaman pada zaman praaksara. Dan sekarang ke materi pengertian cara berpikir.
yaitu nomor 1, cara berpikir konsep kronologis adalah sebagai catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diturutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Manfaat berpikir kronologis yaitu kita dengan mudah dapat memahami dan mengetahui makna serta manfaat sebuah peristiwa bersejarah. Konsep berpikir sinkronis adalah memahami sebuah peristiwa atau kejadian dengan cara memperluas ruang dan mengabaikan proses perkembangan terjadinya peristiwa. Konsep berpikir diakronik artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Diakronik adalah tersebut sangat berpikir urutan. Sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila cara penyampaiannya kurang bagus. Sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.